Umat Dharma dimanapun berada, Mimbar Agama Hindu kali ini akan membahas makna melaspas. Melaspas wajib dilakukan bagi keluarga Hindu yang telah selesai mendirikan bangunan tempat tinggal. Selain rumah tempat tinggal, upacara melaspas juga dilakukan terhadap bangunan lain seperti bangunan suci, pura, merajan, dan juga bangunan yang lain, hotel, kantor, toko, kendaraan bahkan mobil atau sepeda motor. Yang mendasari upacara melaspas adalah dreste, yaitu tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun peninggalan nenek moyang kita. Salah satunya adalah Maharesi Markandeya dalam melaksanakan perjalanan suci di Pulau Dewata. Dan dalam ajaran Hindu kita kenal adanya 3 kerangka dasar. Kerangka dasar ajaran Hindu yaitu Tattva, Susila, dan Upacara. Yang kedua, Pancayatnya, yaitu 5 jenis kurban suci yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Manusia Yatnya, Pitra Yatnya, dan Buddha Yatnya. Dalam Manawa Dharma Sastra 5 Sloka 109 disebutkan tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci, dan tapa brata, kecerdasan dibersihkan dengan yang benar. Upacara melaspas, rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut. Pemujaan diawali dengan pemujaan oleh pandita atau pinandita untuk ngarga tirta atau tirta pengelukatan atau pembersihan. Dilanjutkan dengan nyapuh, yaitu membersihkan sarana dan prasarana upacara. Kemudian mecaru, hal ini memiliki tujuan untuk nedunang buta kala atau mengundang sang buta kala untuk dihaturkan laban atau sesajen dengan harapan agar buta kala tersebut kembali ke tempatnya masing-masing atau mengembalikan berbagai roh-roh yang tadinya tinggal atau mendiami bangunan tersebut di tempat asalnya. Lanjut dengan kegiatan Nedunang Dewa, kemudian menghadirkan Sang Hyang Siwaraditya sebagai upasaksi dan Dewa Gana yang diyakini sebagai dewa rintangan yang bertujuan untuk menghalangi hadirnya kekuatan negatif yang dapat mengganggu. Baru terakhir dengan pemasangan orti. Setelah pancaruan selesai, baru dilanjutkan dengan rangkaian dari upacara melaspas, yaitu pemasangan orti pada mudra bangunan sebagai permohonan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Orti adalah simbol komunikasi sebagai permohonan dalam perlengkapan upacara dalam pemakuhan ataupun pemelaspasan. Om Swastiastu. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat Dharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tema melaspas suatu bangunan atau tempat suci. Pemirsa, melaspas memiliki makna melakukan pembersihan atau penyucian bangunan atau tempat tinggal sebelum ditempati oleh pemiliknya, baik itu rumah tempat tinggal, ruko, toko, maupun bangunan suci, misalnya merajan atau pelinggih. Secara niskala kita harus melakukan pembersihan dan juga penyucian sebelum kita menempati agar kita terhindar dari segala halangan, godaan, dan rintangan di mana yang menempati atau yang tinggal di dalam rumah tersebut senantiasa dianugerahkan ketentraman dan kedamaian. Nah, sebelum kita berbincang lebih banyak tentang
melaspas suatu bangunan, kita akan saksikan yang satu ini, yaitu pembacaan Kitab Suci Weda dari adik-adik kita dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, Jakarta. Pemirsa, tetaplah di program Mimbar Agama Hindu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Panganjali. Om Swastiastu. Yat Purusena Bawisa Grisma Idma Sara Ketika para sewa mengadakan upacara kurban dengan purusa sebagai persembahan, maka minyaknya adalah musim semi, kayu bakarnya adalah musim panas, dan sajian persembahannya dalam musim gugur. Rekweda Purusa Sukta Mantra 6. Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Komang Tri sama Komang Evi, lantuman sloka tadi sangat indah Tante dengar. Itu diambil dari sloka apa, Dek? Rekweda Purusa Sukta Mantra 6. Sangat indah. Pemirsa Televisi Republik Indonesia, hendaknya kita sebagai umat Hindu senantiasa melakukan sadhana setiap hari, baik di pagi maupun di sore hari, dan selesai melakukan persembahyangan, ada baiknya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan suci, kita lantunkan 1 atau 2 bait sloka untuk meningkatkan serada dan bakti kita untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum lanjut kita menyaksikan prolog dari Pinandita kita, Pinandita Tuari, kita akan jeda sejenak. Tetaplah di program Mimbar Agama Hindu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidem, Om Anubadrah Kartau Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI umat sedharma dimanapun berada, puja dan puji kita haturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita sama-sama di tempat ini, di TVRI yang kita cinta ini, untuk membahas tentang upacara melaspas. Kalau kita lihat daripada kata-kata melaspas ini dari dua kata, yaitu melas dan pas. Melas artinya terpisah, dan pas artinya cocok. Jadi mencocokkan dari benda-benda yang tadinya terpisah menjadi satu, cocok atau pas. Sehingga terwujudlah suatu bangunan-bangunan yang indah, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat suci yang indah dan sebagainya. Yang tadinya mungkin dari material, bermacam-macam material. Ada mungkin dari batu, ada mungkin dari semen, ada dari air, menyatu jadi satu dalam wujud atau bentuk bangunan, baik itu perumahan, baik itu pertokoan, baik itu tempat suci yang begitu indah, sehingga setelah jadi bangunan yang begitu megah, perlu kita sucikan, perlu kita bersihkan, sehingga kita yang harapkan dari suatu tempat yang kita bangun demikian ini menjadi suci, bersih, murni, dan nirmala. Umat sedharma dimanapun berada, melaspas adalah tujuannya yang pertama, kita melaksanakan daripada ajaran-ajaran dharma atau ajaran-ajaran Weda yang kita yakini kebenarannya, yaitu bahwa kita harus beryatnya. Yatnya itu adalah merupakan rangkaian daripada pancayatnya, yaitu kurban suci yang tulus dan ikhlas, baik lahir maupun batin. Sehingga dengan demikian, maka untuk melaspas penyucian ini, sebelum kita melaksanakan penyucian bangunan-bangunan yang kita laksanakan, yang lebih perlu, yang penting adalah terlebih dahulu menyucikan diri kita sendiri. Jadi kita sebelum melaksanakan upacara melaspas, kita bersihkan diri kita sendiri, baik lahir maupun batin kita, bahwa kita akan melaksanakan upacara melaspas. Yang kedua adalah merupakan sarana kita untuk meyakinkan, memantapkan serada dan bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan upacara melaspas, kita yakin bahwa tujuan melaspas itu adalah untuk yang ditempati itu supaya bersih, jernih, hening, sehingga yang menempati itu mendapatkan kebahagiaan, kedamaian di tempat yang kita laksanakan. Nah, dengan tujuan yaitu mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, di sini adalah kita ngaturang bakti, sembahyang, kita memohon ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestnya para betara-betari, dewa-dewi, untuk memohon daripada pengayoman, perlindungan, sehingga kita dalam aktivitas di rumah atau di tempat-tempat yang kita melaspas itu akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, baik lahir maupun batin kita sendiri. Jadi itu tujuan daripada melaspas yang kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang makna daripada upacara melaspas. Semoga bermanfaat.
Om Santi 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 Om. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat Hindu yang berbahagia, seperti yang kita saksikan bersama tadi, dialog dari Pinandita kita, Pinandita Tuari dari Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung telah menjelaskan makna dari rangkaian melaspas, yaitu upacara pembersihan dan penyucian rumah tempat tinggal yang akan ditempati. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Wayan Dipta. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu, Dr. Beliau adalah salah satu sesepuh umat sedharma di Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Pak Wayan, tadi kita sudah mendengarkan bersama prolog dari Pak Pinandita Tuari tentang makna dari melaspas. Mungkin Pak Wayan lebih banyak lagi bisa menjelaskan tentang implementasi di dalam kehidupan sehari-hari rangkaian upacara melaspas tersebut. Silakan Pak Wayan. Baik, Dr. Kututrani, sebagaimana tadi Juromangku sampaikan bahwa melaspas itu esensinya adalah supaya bangunan yang akan kita tempati itu menjadi lebih bersih dan orang-orang yang akan menempati itu bisa hidup secara harmonis. Itu penting sekali ya. Jadi memang beda rumah yang sudah dipelaspas dengan rumah yang belum dipelaspas. Demikian juga misalnya tempat suci, ya kemudian atau misalkan di Bali itu kan orangnya biasanya yang dipelaspas itu termasuk juga kendaraan, apa mobil, ya motor, itu auranya itu akan beda. Nah, oleh karena itu tentu tidak cukup dengan begitu dipelaspas itu dibiarkan saja gitu. Nah ke depan memang perlu diisi lagi supaya vibrasinya itu terus hidup gitu. Nah, setelah melaspas tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai umat sedharma yang menempati tempat tinggal yang baru? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, Pak? Ya, makanya tadi saya bilang bahwa tidak cukup dengan melaspas begitu saja, tapi orang yang akan menempati rumah ini juga terus harus melakukan doa-doa ke depan, melakukan persembahyangan yang rutin. Nah ini juga akan mericas kembali ya, selain rumah itu juga yang bersangkutan gitu. Jadi orang yang menempati rumah itu juga akan menjadi lebih harmonis ya, terhindar dari misalkan unsur-unsur negatif yang ada dari luar. Nah oleh karena itulah memang melaspas itu bagi kita di orang-orang Hindu itu menjadi penting sekali. Kalau di umat lain mungkin dilakukannya dengan selamatan, dengan mengucapkan doa-doa. Nah itu juga tujuannya pada esensinya adalah sebenarnya sama gitu. Cuman kita di Hindu itu dengan sarana upakara yang sesuai dengan ajaran kita di Hindu. Sebenarnya bisa dikatakan bersyukur juga bisa, bersyukur Ya, bisa menempati rumah yang baru, tapi tentu setelah rangkaian melapas diisi dengan sadhana setiap hari, mungkin selalu berdoa untuk meningkatkan spiritual, untuk menjaga ketentraman di dalam rumah tangga maupun lingkungan. Tidak hanya skala rumah itu bersih, namun secara niskala juga harus rumah itu harus terbebas dari unsur-unsur negatif yang kita tidak lihat kan. Makanya di dalam melaspas itu kan ada pecaruan segala macam begitu. Pak Wayan, dari rangkaian melaspas itu kan dari mecaru sampai akhirnya melaspas. Menurut Hindu itu kan adalah suatu tradisi turun-menurun. Betul. Yang harus dilakukan, mau tidak mau untuk memperoleh suatu ketentraman kita lakukan. Mungkin Pak Wayan bisa menjelaskan sedikit. Ya memang kan kita hidup ini kan tidak sendirian ya. Ada unsur-unsur lain yang secara niskala yang tidak bisa kita lihat gitu. Ya. Nah salah satu caranya di kita itu sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan serada kita berikan mereka lelaban ya dengan cara mecaru itu. Ya kita berikan mereka supaya bisa menempati tempat yang lain sesuai dengan di mana yang mestinya mereka berada gitu. Supaya jangan mengganggu kehidupan di dalam rumah tangga kita gitu. Saya pikir begitu penting sekali ya. Jadi sebelum melaspas itu dilaksanakan
Nggih. upacara seperti mecarwan seperti itu. Seperti yang kita ketahui Pak Wayan, melaspas itu kan sama dengan meresmikan sebenarnya. Betul. Walaupun dalam aplikasi agama Hindu itu adalah bentuknya penyucian secara niskala, nggih, Iya, niskala. dengan upacara dan upakaranya, ada bebantenan dan lain-lainnya. Nah, di sini kami ingin tahu lebih banyak Pak Wayan, kan tidak hanya tempat tinggal, nggih, Ya, bisa tadi saya bilang ada mobil, Nggih, ya ada motor, hotel, gitu. ruko. Ya ruko, tempat Tempat suci, suci, dan nggih. Ibu sudah jelaskan tadi, sebelum digunakan sebaiknya barang-barang yang tadinya unsurnya dari berbagai macam. unsur dari mana-mana, karena barang itu kan mungkin sumbernya tidak jelas kan gitu. Letah, Dengan disucikan itulah supaya nanti orang yang akan menggunakan itu menjadi lebih nyaman lah gitu, lebih harmonis ke depan. Pak Wayan, tadi kan sudah kita bahas banyak tentang itu ya, tentang melaspas itu. Kalau kita kaitkan dengan era sekarang, melakukan pembersihan, sudah rumah bersih, sudah rumah suci, tentu spiritual kita juga harus kita tingkatkan, nggih, Ya betul. untuk mengisi supaya berkesinambungan antara rumah tempat tinggal kita dengan penghuni rumahnya. Mungkin Pak Wayan bisa jelaskan sedikit, nggih. Ya memang selain rumah itu, jadi yang tinggal di rumah tersebut juga harus rutin melakukan persembahyangan. Di kita mengenal namanya Trisandio ya. Nggih. Trisandio jadi sembahyang 3 waktu, pagi, siang, dan sore. Nggih, pemirsa Televisi Republik Indonesia, demikian tadi pembincangan dengan Pak Wayan Dipte selaku sesepuh umat Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Tetaplah di program Mimbar Agama Hindu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi perbincangan kita tentang upacara melaspas. Upacara melaspas seyogianya oleh umat Hindu dilakukan untuk pembersihan dan penyucian tempat yang akan kita tempati, baik itu tempat tinggal atau rumah, ruko atau toko, hotel, tempat suci berupa sanggah maupun pemerajan. Sebelum kita pergunakan, sebelum kita tempati, harus dilakukan upacara melaspas, di mana wujud dari upacara melaspas pembersihan tersebut agar harapan kita terhindar dari segala halangan, godaan, rintangan, dan semua yang menempati tempat tinggal tersebut memperoleh waranugraha, ketentraman, dan kedamaian. Di mana upacara melaspas secara Hindu turun-temurun telah dilaksanakan baik secara ritual maupun secara upacara skala maupun secara niskala yang lebih penting lagi. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita atau dialog kita tentang upacara melaspas menurut ajaran Hindu, di mana sudah narasumber kita bersama-sama kita yaitu Pinandita Tuari dan Bapak Wayan Dipte sebagai sesepuh dari Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Mari bersama-sama kita tutup dengan puja Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om